tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain, tidak boleh saling meninggikan diri, sebab pada dasarnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu Paulus memberikan pendasaran-pendasaran teologis dalam surat Roma itu. Kenapa kita tidak boleh meninggikan diri? Ya. Apalagi orang-orang Kristen di kota Roma mendengar bahwa ada rasul yang mengajarkan bahwa kita tidak perlu disunat, bahwa kita tidak perlu memberlakukan Taurat. Sebab kekristenan itu adalah sebuah pohon baru, sebuah keyakinan iman yang dibangun bukan di atas dasar amal dan perbuatan. Kebiasaan dan tradisinya juga udah begitu banyak, ini yang bisa jadi titik tengkar, tapi juga sekaligus apa yang mestinya jadi titik temu nih. Nah, jadi kalau kita melihat di gereja mula-mula yang sedang mencari jati diri, ya, kita menemukan ada perpecahan, ada sumber perpecahan karena perbedaan latar belakang, ya. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab ini kami sajikan, kami persembahkan kepada para sahabat sebagai media sarana bagi para sahabat bersama-sama bertekun membaca Alkitab, dan tentu saja kita menggali, kita menemukan setiap mutiara yang berharga dalam teks yang kita ulik. Pada episode kali ini kita masih mengulik kitab Roma, secara khusus Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Karena kita bersama-sama mau bertekun membaca Alkitab dan menggali serta menemukan mutiara yang berharga dalam teks yang sebentar ini akan kita ulik, kita membutuhkan bantuan narasumber. Episode kali ini narasumber yang akan membantu kita, menolong kita menggali pesan melalui teks Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25 telah hadir di studio, dan saya mau sapa Bapak Pendeta Suta Prawira. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Suta. Ya, shalom rekan Santi, dan shalom para sahabat Ngulik Alkitab dimanapun Anda berada. Iya, Pak Pendeta Suta, terima kasih untuk kesediaan kembali bersama dengan kita menolong para sahabat pecinta ngulik Alkitab yang serius bertekun membaca Alkitab dan menggali pesan berharga secara khusus dalam teks yang akan kita ulik ini, Roma 4 ayat 1 sampai 25 di bawah judul Abraham adalah bapa leluhur kita semua. Kita mulai saja, kita akan buka dalam doa. Pak Pendeta Suta akan memimpin kita dalam doa. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, sumber segala rahmat, kami mengucap syukur apabila Engkau menyapa kami kembali setiap kali sabdamu diberitakan, setiap kali sabdamu diperbincangkan. Biarlah ya Bapa, melalui perbincangan kami pada saat ini, pesan-pesan yang berasal dari Tuhan boleh sampai pada hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau serahkan acara ngulik Alkitab pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Roma 4 ayat 1 sampai 25. Jadi, apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Apakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan mana hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Baik, Pak Pendeta Suta, 25 ayat. Di segmen yang pertama ini, Pak Pendeta bisa memberikan gambaran pada kita nih, latar belakang secara khusus Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25 ini. Ya, terima kasih Bu Santi, para pecinta ngulik Alkitab yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kalau kita membaca surat Roma secara keseluruhan, maka kita akan menemukan bahwa surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan untuk mengatasi perseteruan yang terjadi antara orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani. Jadi di kota Roma ada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan berlatar belakang Yunani. Ya. Mereka berseteru satu dengan yang lain. Yang satu menganggap bahwa aku adalah umat pilihan, aku adalah keturunan Abraham, Allah berjanji kepada Abraham dan itu janji berlaku buat kami. Ya. Sementara yang lain mengatakan bahwa aku adalah orang yang tidak terikat hari-hari, aku adalah orang yang merdeka, aku adalah orang yang kuat. Jadi mereka punya kesombongan-kesombongan tersendiri. Dan di sisi yang lain mereka juga memandang pihak seterunya itu sebagai pihak yang lebih lemah. Orang Yahudi Kristen mengatakan kepada orang Yunani Kristen sebagai orang-orang yang anomia,
orang-orang barbar, orang-orang liar, orang-orang yang tidak mempunyai aturan hidup, ya. Sementara orang-orang Yunani Kristen memandang kepada orang-orang Yahudi Kristen sebagai orang-orang lemah, orang yang terikat hari-hari tertentu, orang yang terikat dengan makanan-makanan tertentu, begitu, orang yang tidak merdeka. Nah, mereka berseteru di dalam jemaat yang sama, saling meninggikan dan saling merendahkan yang lain. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca surat Roma, di bagian akhir kita menemukan ada nasihat-nasihat praktis yang diberikan oleh Rasul Paulus, ya. Kita temukan di dalam Roma pasal 14, Roma pasal 15, ya. Di sana dikatakan oleh Paulus tentang ada orang yang kuat dan orang yang lemah, ya. Ada orang-orang yang meninggikan diri sebagai orang-orang umat perjanjian, keturunan Abraham. Paulus menghendaki bahwa dalam kehidupan jemaat kita tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain, tidak boleh saling meninggikan diri, sebab pada dasarnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu Paulus memberikan pendasaran-pendasaran teologis dalam surat Roma itu. Kenapa kita tidak boleh meninggikan diri, ya? Bahwa kita semua orang berdosa. Ya. Baik orang-orang yang tunduk pada hukum Taurat maupun orang-orang yang disebut sebagai orang-orang barbar oleh orang-orang Yahudi, mereka adalah orang berdosa. Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam kehidupan mereka. Dan kita semua diselamatkan itu bukan oleh karena Taurat, juga bukan oleh karena kemandirian kita sebagai orang yang merdeka. Kita semua diselamatkan justru oleh karena iman dalam percaya kepada karya keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita membaca di dalam surat Roma, apa yang menjadi titik tengkar dalam kehidupan mereka, itulah yang oleh Rasul Paulus diupayakan bisa menjadi titik temu, ya. Kita bertengkar oleh karena aku umat pilihan, kamu bukan umat pilihan. Justru Paulus menelusuri bahwa di dalam tokoh-tokoh yang sering kamu pertengkarkan itu adalah tokoh milikku. Ternyata Abraham itu Bapa semua orang, bukan hanya Bapa orang-orang Israel, tetapi Bapa semua orang. Ini pasal 4 ayat 1 sampai 25 itu mau memberikan pendasaran titik temu di dalam sosok yang sering dipertengkarkan di antara mereka. Jadi Rasul Paulus memberikan pendasaran teologis ketika dia melihat realita. Di satu sisi bersyukur begitu ya, ada baik yang latar belakang orang Yahudi, tetapi juga sekaligus non-Yahudi, dalam hal ini Yunani, yang percaya pada Yesus Kristus. Tapi di saat yang percaya pada Yesus makin banyak, tapi juga muncul dinamika, bahkan juga ada pertentangan, bahkan aja juga perseteruan. Kita ini kumpul bareng-bareng, tapi kami nih berangkatnya dari tradisi Taurat, kami berangkatnya dari bapak leluhur kami nih, Bapak Abraham. Lalu kamu siapa? Yang satu menganggap ribet banget, kamu sebagai orang Kristen ini dilarang, makan itu dilarang, ini dilarang. Waduh, ini gimana kita mengikuti? Jadi berangkat dari realita ini Paulus melihat, ya, lalu kemudian memberi pendasaran teologis terhadap realita ini. Begitu ya, Pak Pendeta? Ya, jadi pertengkaran di antara mereka itu sebenarnya kan, kalau kita bertengkar itu lalu kemudian kita mengatakan aku yang paling benar, itu kan sebenarnya masing-masing pihak ingin mengatakan bahwa kamilah pihak yang punya otoritas untuk mengatur gereja. Gitu kan? Baik yang Yunani Kristen mengatakan aku, yang Yahudi Kristen yang aku bangun itu. Nah, jadi berarti kekristenan di kota Roma itu adalah sebuah kekristenan yang sedang melembaga, mencari bentuk. Nah, masing-masing pihak bersikukuh bahwa yang aku pikirkan, cara yang aku bangun itu yang paling benar.
Ya. Itu dikatakan baik oleh orang Yahudi Kristen maupun oleh orang Yunani Kristen. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah kenapa pertengkaran itu jadi tajam? Ya. Bangun gereja dengan caraku. Sementara yang satu lagi mengatakan bangun gereja dengan caraku. Lalu mereka tidak menemukan titik temu di sana. Ya. Jadi ini menemukan identitas baru. Orang-orang percaya ini mau melembaga dan masing-masing mereka memberikan tawaran, usulan. Iya, ini mau kayak gimana nih sih? Ya, identitas yang baru ini mau dibawa kemana begitu ya Pak Pendeta? Orang Yahudi Kristen mengatakan pakai caraku. Ya. Cara orang Yahudi Kristen adalah kalau orang mau jadi Kristen, kamu mesti jadi Yahudi dulu. Ya. Sementara orang Yunani Kristen enggak bisa. Kekristenan itu adalah pohon yang baru. Ya, bukan cabang dari keyahudian, kurang lebih begitu. Jadi yang satu ingin orang Yunani kalau jadi Kristen ikut aturan main. Aturan mainnya adalah diyahudikan dulu, disunat dulu, memberlakukan Taurat, lalu kemudian dikristenkan, kurang lebih begitu. Sementara bagi orang Yunani Kristen mengatakan kekristenan pohon yang baru. Dia bukan cabang, bukan ranting dari keyahudian. Dia pohon yang dibangun di atas anugerah. Oleh karena itu ia menolak pengaturan atau dominasi orang-orang Yahudi Kristen terhadap mereka. Bertengkarlah. Nah, Paulus mendengar pertengkaran ini, lalu kemudian Paulus mengirimkan surat penggembalaan dan Paulus memberikan pendasaran-pendasaran kenapa mereka bertengkar. Lalu sebenarnya apa baiknya pertengkaran-pertengkaran mereka. Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadi latar belakang. Nah, tentu yang mesti kita dalami pertengkaran hebat ini mesti ada latar belakang yang cukup panjang. Baik, Pak Pendeta Suta ini di segmen yang pertama sudah memberikan gambaran ini bagi kita. Sehingga lewat gambaran secara umum ini kita bisa masuk nih di segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat DKB TV, kita
Masih bersama dalam program ini Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25 dengan judul Abraham adalah bapa leluhur kita semua. Dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira dari GKI Gunung Sahari, kita memasuki segmen yang kedua. Sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, baik memberikan respons ataupun juga menyampaikan pertanyaan. Baik, Pak Pendeta Suta, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini, Pak Pendeta. Di segmen pertama sudah memberikan secara umum gambaran latar belakang semacam ya perseteruan di antara orang-orang Kristen yang berbeda latar belakang kebangsaan, baik dari yang Yahudi maupun non-Yahudi yang Yunani. Pak Pendeta, di segmen yang kedua ini bisa menambahkan sedikit ya latar belakang lagi nih, gimana caranya begitu mereka orang-orang Kristen ini akhirnya lalu kemudian bisa makin bertambah besar. Ya. Jadi perseteruan di antara mereka itu mempunyai latar belakang yang agak panjang ya. Jadi berawal bahwa kekristenan mula-mula itu sampai di kota Roma itu bertumbuh di sana secara alamiah. Jadi alamiah itu bukan karena pekerjaan Rasul Paulus atau Rasul tertentu yang membangun, tetapi secara alamiah bersamaan dengan lalu lintas ya, orang-orang Yahudi yang sering kembali berziarah ke tanah suci mereka ya. Jadi orang-orang Yahudi mereka itu mewajibkan umatnya itu untuk melakukan ziarah di 3 hari raya keagamaan mereka ya, Paskah, Pondok Daun dan juga Pentakosta. Nah, kewajiban ini berlaku bagi orang-orang Yahudi yang radius rumahnya itu kurang lebih 20 mil dari Yerusalem. Ya. Tetapi betapapun ketentuannya itu wajib untuk mereka yang rumahnya radiusnya 20 mil, dalam kenyataannya orang-orang yang tinggal jauh ya, di luar kota bahkan di luar negeri, mereka selalu mengupayakan untuk hadir di hari-hari raya tersebut ya. Oleh karena itu kita mendapati ketika Yesus disiksa, diarak menuju Bukit Golgota, ada Simon dari Kirene ya. Simon dari Kirene itu kurang lebih di Afrika Utara, di Libya. Itu jarak jauhnya itu bukan 20 mil lagi ya. Itu ribuan kilometer dari Yerusalem. Nah, jadi Simon Kirene itu kemungkinan besar ya adalah seorang Niger, seorang negro, seorang berkulit hitam yang menjadi pemeluk agama Yahudi ya. Jadi kurang lebih 200 tahun sebelum Tuhan Yesus, semangat meyahudikan bangsa-bangsa itu cukup gencar di kalangan orang-orang Yahudi ya. Jadi bangsa-bangsa itu diyahudikan, dijadikan pemeluk agama Yahudi ya. Mengapa itu menjadi gencar? Oleh karena orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi meyakini bahwa akhir zaman sudah dekat. Ya. Tanda-tandanya adalah bangsa-bangsa dari berbagai tempat akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Nah, oleh karena itu semangat untuk meyahudikan bangsa-bangsa cukup kuat. Dan Simon dari Kirene kemungkinan adalah pemeluk agama Yahudi. Ya. Jadi orang yang bukan keturunan Yahudi tetapi memeluk agama Yahudi. Dan ia datang jauh-jauh ya, memenuhi syariat agama Yahudi untuk berziarah ke Bait Suci, walaupun dari segi jarak bukan wajib baginya. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul kita menemukan ketika peristiwa Pentakosta terjadi, Lukas menurut catatannya mencatat paling sedikit ada orang berasal dari 15 tempat hadir ketika orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta Yahudi. Jadi Pentakosta Yahudi adalah hari raya untuk mensyukuri bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan sudah memberikan hasil. Jadi tanah yang dijanjikan lalu menghasilkan gandum diolah menjadi roti ya. Dan oleh karena itu pada hari raya Pentakosta setiap kepala rumah tangga orang-orang Yahudi membawa
roti ukupan ya, sebagai sebuah ungkapan ya, syukur mereka bahwa tanah sudah menghasilkan. Nah, Lukas mencatat paling sedikit ada orang Yahudi dari 15 tempat. Dan 15 tempat yang dicatat oleh Lukas itu bukan berasal dari tempat yang dekat. Ada yang dari Roma, ada yang dari Libya, ada yang dari Mesir, ada yang dari Pulau Kreta, mereka menyeberang ya. Ada yang dari Asia Kecil ya, ada yang berasal dari Mesopotamia ya, dekat Irak, Iran sekarang ya, mereka datang mau menunjukkan kepada kita orang-orang Yahudi yang rumahnya radiusnya jauh ya dari ketentuan yang diwajibkan, tetap di hari-hari raya itu punya kerinduan. Nah, kita bisa bayangkan orang-orang yang datang dari pelbagai tempat itu lalu mendapati ada keyakinan baru bahwa Mesias yang kita nantikan sudah datang. Mereka bukan saja mendapati sebuah keyakinan baru, tetapi mereka juga menemukan sebuah paguyuban ya. Jadi persekutuan yang baru di Yerusalem. Ada orang-orang yang berkumpul berdoa bersama-sama di bait Allah. Lalu kemudian ada orang-orang yang berkumpul di rumah secara bergiliran memecahkan roti. Jadi mereka menemukan bukan saja ada keyakinan yang baru, tetapi ada persekutuan ya. Orang-orang yang hidupnya itu dibaharui. Dan Kisah Para Rasul mencatat mereka menjadi paguyuban yang disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Nah, itu berarti orang-orang dari pelbagai tempat ketika menemukan ada paguyuban baru, saya membayangkan bahwa ada orang yang percaya bahwa Mesias yang dinantikan itu sudah datang, tetapi ada orang Yahudi yang tetap tidak percaya. Nah, mereka itu kembali ke tempatnya. Yang percaya tentu memberitakan di kotanya keyakinan yang baru. Yang tidak percaya tentu mereka berkata bahwa itu adalah ajaran sesat. Nah, kemungkinan bahwa kekristenan di kota Roma berkembang di sinagog-sinagog, bahwa di sinagog-sinagog itu ada orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Mereka lalu kemudian mempraktekkan cara hidup baru sebagaimana mereka temukan di Yerusalem. Mereka memecah roti. Mereka lalu kemudian menurun alihkan keyakinan yang diajarkan oleh para rasul ya, sebagaimana kita temukan dalam Symbolum Apostolikum ya. Jadi Symbolum Apostolikum lalu kemudian disebarkan oleh orang-orang Kristen di sinagog-sinagog. Nah, jadi bisa jadi di tiap sinagog itu terjadi perdebatan, pertengkaran, bahkan mungkin keributan-keributan yang mengganggu stabilitas kota Roma. Sehingga kita menemukan pada tahun 49 Kaisar Claudius mengeluarkan sebuah dekret ya, mengusir setiap orang-orang Yahudi dari kota Roma oleh karena mereka menimbulkan persoalan-persoalan sosial, politik bagi kota Roma, dan mereka memperdebatkan tentang Kristus ya. Jadi catatan sejarah Romawi mencatat bahwa Kristus yang diurapi menimbulkan persoalan. Dan persoalan itu muncul di antara orang Yahudi. Nah, jadi orang-orang Yahudi Kristen maupun orang-orang Yahudi Toto yang belum percaya, mereka harus keluar dari kota Roma oleh karena dekret itu. Nah, ketika orang Yahudi Kristen dan orang Yahudi Toto keluar dari kota Roma, itu berarti yang tinggal di sinagog-sinagog itu adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani. Ya, mereka kan berkebangsaan Yunani. Jadi sinagog-sinagog itu lalu kemudian menjadi tempat berkembangnya kekristenan Yunani. Nah, kita bisa membayangkan apabila orang-orang Yahudi itu diusir dari kota Roma, maka kekristenan itu berkembang tanpa dominasi orang Yahudi.
Apalagi orang-orang Kristen di kota Roma mendengar bahwa ada rasul yang mengajarkan bahwa kita tidak perlu disunat, bahwa kita tidak perlu memberlakukan Taurat. Sebab kekristenan itu adalah sebuah pohon baru, sebuah keyakinan iman yang dibangun bukan di atas dasar amal dan perbuatan. Jadi kemungkinan besar kekristenan di kota Roma pasca pengusiran orang-orang Yahudi, mereka mendengar berita tentang karya kerasulan dari Paulus, dan mungkin mereka berkoresponden, berhubungan, atau mungkin orang-orang yang ada di kota Roma itu ketika mereka berkunjung ke Yerusalem, lalu kemudian mendengar pengajaran-pengajaran, lalu mereka membangun kekristenan dengan cara yang baru. Jadi kita tidak perlu sunat lagi, kita tidak perlu Taurat lagi. Belasan tahun mereka membangun kekristenan menjadi sebuah pohon yang baru. Nah, yang menjadi persoalan adalah setelah sekian belas tahun mereka berkembang dengan sebuah cara yang baru tanpa dominasi orang-orang Yahudi, lalu Kaisar Claudius mangkat dan digantikan oleh Kaisar Nero. Dan Nero ketika memerintah, ia mencabut dekret Kaisar Claudius dan membiarkan orang-orang Yahudi kembali ke kota Roma. Nah, ketika orang-orang Yahudi ke kota Roma kembali, lalu kemudian orang Yahudi Kristen melihat, kok kekristenan berkembang berbeda dari apa yang aku bangun. Nah, lalu kemudian mereka menyalahkan, kamu salah membangun. Ya, orang disalahkan nggak mau dipersalahkan. Ini yang benar. Jadi pertentangan itu menjadi hebat karena orang Kristen Yunani itu semakin berakar, mempunyai bentuk, mempunyai pegangan, lalu kemudian ketika datang orang Yahudi Kristen, mereka dipersalahkan. Nah, pertentangannya jadi tajam, ya. Berbeda dengan sebelumnya orang-orang Yunani ketika mau jadi Kristen diharuskan Taurat, ya ikut, sebab mereka belum menjadi sebuah persekutuan yang berakar, mempunyai dasar. Nah, mereka sudah dapat informasi tentang kekristenan, ya, kekristenan yang bukan pohon dari keyahudian. Nah, muncullah pertengkaran-pertengkaran seperti ini. Nah, Paulus itu merasa khawatir, ya, kalau kita sebagai orang-orang Kristen lalu kemudian bertengkar terus, ya. Sepertinya tidak belajar dari sejarah, ya. Ketika orang Yahudi diusir dari kota Roma, mereka tidak punya kesempatan lagi untuk bersaksi di tengah-tengah kota yang besar, ya. Kota yang sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus di dalam surat Roma itu mengupayakan bagaimana orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen Yunani bisa hidup berdampingan, bisa bersaksi bersama-sama tanpa lalu merendahkan yang lain. Kita memang berbeda. Kita punya cara yang berbeda di dalam mengaktualisasikan iman kita. Tetapi jangan saling menjatuhkan. Mari kita bergandengan tangan. Nah, untuk bisa bergandengan tangan, Paulus memberikan pendasaran-pendasaran teologis dalam suratnya. Ini salah satu pendasaran teologisnya. Iya. Dan salah satunya dimuat di dalam Roma 4 ayat 1 sampai 25. Itu salah satunya, ya. Begitu banyak pendasaran-pendasaran yang bagi saya pemikiran yang sangat luar biasa, ya. Jadi atas dasar pemikiran inilah lalu kemudian kekristenan yang berlatar Yunani itu punya pondasi untuk berkembang, tetapi juga kekristenan Yahudi punya pondasi untuk berkembang. Nah, bagaimana kita berkembang, bersaksi bersama-sama di sebuah ibu kota yang besar. Wah, ini menarik. Kita akan menemukan jawabannya di segmen yang ketiga. Salah satu pendasaran teologis apa yang Paulus tawarkan, ya, sebagai pondasi baik orang Kristen dari latar belakang Yunani dan Yahudi sama-sama berkembang agar melalui itu mereka juga boleh menjadi kesaksian di kota di mana mereka hidup, bertumbuh dan berkembang. Kita akan temukan jawabannya di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
para pimpinan gereja di sana sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat YKB TV, kita masih ada dalam program ini, Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 4 ayat 1-25 dengan judul Abraham adalah Bapa leluhur kita semua. Kita memasuki segmen yang ketiga ini dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira. Kita ke Pak Pendeta Suta. Mari Pak Pendeta, di segmen yang ketiga ini kita mendengarkan bersama-sama teks ini, Abraham dibenarkan melalui iman, dengan judul Abraham adalah Bapa leluhur kita semua. Bagaimana Paulus selalu kemudian memberikan respons, ya, memberikan pendasaran teologis dari perseteruan pertikaian yang serius ini. Ya. Jadi kalau kita membaca surat Roma, di bagian nasihat acap kali Paulus itu memberikan nasihat kepada orang-orang Yunani Kristen, ya. Acap kali Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi Kristen, dua-duanya ada salahnya, begitu kan? Betul. Dan acap kali Paulus memberikan pendasaran-pendasaran terhadap argumen-argumen mereka yang keliru, ya. Masing-masing diberikan pendasaran-pendasaran. Nah, kalau kita membaca Roma pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-25, pada bagian ini Paulus hendak mematahkan klaim bahwa pembenaran itu hanya untuk orang Yahudi bersunat. Jadi karya Allah membenarkan orang-orang percaya itu hanya untuk orang Yahudi yang bersunat. Nah, ia menunjukkan bahwa Abraham dibenarkan justru sebelum ia disunat. Ya. Jadi titik tengkar di antara orang Yunani Kristen dan orang Yahudi Kristen, di antaranya orang Yahudi Kristen merasa diri sebagai umat pilihan, ya, keturunan Abraham. Jadi Abraham adalah milikku, sumber kebanggaanku. Nah, di dalam Roma 4 ayat 1-25, Paulus mau mematahkan bahwa Abraham milikmu. Bahwa Abraham itu diselamatkan karena Taurat dan Sunat. Justru Abraham diselamatkan sebelum ia memberlakukan Taurat dan memberlakukan Sunat. Nah, kalau Abraham itu diselamatkan oleh karena iman sebelum ia memberlakukan Taurat dan memberlakukan Sunat, maka sebenarnya Abraham itu menjadi bapak orang percaya bagi orang yang tidak bersunat, sebab dia menjadi percaya ketika dia tidak bersunat. Ya. Jadi kalau orang-orang Israel, orang Yahudi boleh mengklaim aku keturunan Abraham secara biologis, ya. Sebab Abraham memperanakan Ishak, Yakub, ya, Yakub lalu memperanakan mereka semua. Aku secara biologis keturunan Abraham. Tetapi orang-orang yang percaya karena tidak bersunat, mereka juga merasa
Abraham itu bapak mereka. Iya. Sebab Abraham menjadi percaya ketika dia belum bersunat. Iya. Jadi Paulus itu mau mengatakan Abraham itu milik kamu betul, tetapi milik mereka yang tidak bersunat juga. Jadi titik tengkar dijadikan titik temu oleh Rasul Paulus. Itu yang menjadi inti dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Jadi Abraham bapak kita, sebab bapak Abraham ketika menjadi percaya ia tidak bersunat. Nah, jadi Paulus hendak mengajak setiap jemaat di kota Roma mencari titik temu di dalam pertengkaran-pertengkaran yang mereka perdebatkan. Ya. Jadi kalau kita bisa menemukan titik temu, temukanlah titik temu, ya, supaya kita menjadi satu. Kalau kita memang tidak bisa menemukan titik temu, ya, mari kita saling menghargai. Dan tidak boleh memaksakan, ya. Jadi kalau kamu merasa sejahtera, ya, memelihara hari-hari tertentu, memelihara makanan-makanan tertentu, ya, silakan beriman dengan cara seperti itu. Tetapi kamu jangan memaksakan orang lain beriman dengan caramu. Dan kepada orang yang menganggap aku orang yang kuat, ya, kalau kamu misalkan sebagai seorang yang kuat, kita mesti menunjukkan kekuatan kita di dalam kebesaran hati kita. Jadi misalkan yang disebut kebesaran hati adalah kalau buat aku, ya, aku boleh makan apa saja, makanlah. Tetapi kalau kamu makan bikin orang lain tersandung, jangan makan. Nah, itu kebesarannya. Luar biasa Paulus mengatakannya. Dia menegur yang satu, mengangkat yang lain. Tetapi kalau kamu menganggap dirimu kuat, ya, tunjukkanlah kekuatan itu dengan kebesaran hatimu, ya. Bahwa ada orang-orang yang bisa tersandung dengan perbuatanmu. Jadi kalau kamu tidak makan itu bukan karena makanan itu adalah makanan yang sudah dimakan para dewa begitu, atau dipersembahkan pada para dewa lalu kamu tidak memakannya. Tetapi kamu tidak memakannya sebab aku tidak mau menjadi batu sandungan. Jadi Paulus mencari titik temu yang bisa dipertemukan, yang tidak bisa dipertemukan marilah jalan bersama-sama. Dan kalau kita menganggap bahwa kita itu lebih kuat, lebih sempurna, tunjukkanlah kesempurnaanmu, ya, dengan merangkul. Ini yang luar biasa. Sebab bagi Paulus, kalau kita tidak bersatu, lalu sejarah berulang. Kalau dulu orang Yahudi yang diusir, nanti orang Kristen yang diusir. Kristen Yahudi dan Kristen Yunani diusir dari kota Roma. Kapan kita punya kesempatan untuk bersaksi di sebuah pusat, ya, di kota metropolis, ya, yang mempengaruhi peradaban di berbagai tempat? Kita kehilangan yang strategis. Nah, Paulus itu mencari titik temu. Paulus juga mengajak jemaat di kota Roma, tetap kita mesti menaruh hormat kepada pemerintah, ya, sebab mereka juga disebut sebagai hamba Allah. Nah, sebab kalau misalkan pemerintah demi menjaga ketertiban masyarakat lalu kemudian mengusir kembali, ya, ada pengusiran yang kedua demi stabilitas politik negeri, maka kita kehilangan kesempatan untuk bersaksi. Jeli sekali dia. So, Paulus ini membaca realitas, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan antisipatif demi tadi, ya, pemberitaan pekabaran Injil yang adalah kekuatan Allah yang disebut Paulus di awal-awal. Relevansinya buat kita semua ini, Pak Pendeta. Ini orang Kristen makin banyak ini sekarang. Kebiasaan dan tradisinya juga udah begitu banyak ini yang bisa jadi titik tengkar, tapi juga sekaligus apa yang mestinya jadi titik temu nih. Nah, jadi kalau kita melihat di gereja mula-mula yang sedang mencari jati diri, ya, kita menemukan ada perpecahan, ada sumber perpecahan karena perbedaan latar belakang, ya, Kristen Yahudi dan Kristen Yunani. Nah, sekarang kita menemukan perbedaannya luar biasa, ya. Di Indonesia saja mungkin 800 lebih denominasi, ya. Lalu di dunia itu mungkin ada 4-5 ribuan denominasi. Begitu luar biasa perbedaan itu.
Nah, kalau kita tidak bisa mencari titik temu dari perbedaan, maka sebenarnya kita kehilangan kesempatan untuk bersaksi. Sebab Yesus mendoakan di dalam Yohanes pasal 17, kesatuan bagi murid-muridnya. Bukan murid-murid yang 12 yang ada saja pada waktu itu, tetapi murid-murid yang menjadi percaya oleh karena pemberitaan mereka, termasuk kita. Sebab kalau kita tidak menjadi satu kesatuan, kita kehilangan kesempatan untuk mempersaksikan kepada dunia bahwa gereja yang ada di mana-mana tempat itu adalah tubuh Kristus. Jadi kita mesti menemukan titik temu dalam perpecahan-perpecahan yang terjadi. Gereja mesti mengupayakan energi untuk berkonvergensi, ya, saling mendekat. Ya, kita memang berbeda, tapi mari kita saling mendekat. Sejauh kita punya pendasaran teologis, ya upayakan cari pendasaran teologis bahwa kita itu layak untuk menjadi satu kesatuan. Tapi kalau misal ada yang sulit dipertemukan, tetap kita mesti berjalan bersama-sama untuk mempersaksikan kepada dunia. Nah, ini penting, mencari titik temu untuk mempermuliakan Allah. Nah, kita juga bukan hanya mencari titik temu bersama dengan gereja-gereja yang berbeda aliran, kita juga mesti mencari titik temu dengan umat beragama yang lain. Bahwa Tuhan perkenankan kita ada di muka bumi, ya, mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kita yakin itu pekerjaan Allah. Allah bekerja dalam kehidupan gereja, tetapi juga Allah oleh karena kuasanya berkuasa hidup di dalam orang-orang yang berkepercayaan lain, beragama lain. Marilah kita menemukan titik temu, ya. Titik temu bahwa kita bersama-sama sedang mengerjakan misi Allah di dunia ini. Dan itu yang dirumuskan dalam tata gereja kita. Kita bekerja sama dengan pemerintah. Sebab pemerintah juga mengerjakan misi Allah. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga keagamaan, sebab mereka juga mengerjakan misi Allah. Dan oleh karena itu di dalam mukadimah tata gereja dikatakan gereja turut serta mengerjakan misi Allah. Jadi kalau turut serta itu berarti gereja bukan satu-satunya yang mengerjakan misi Allah. Ada pihak lain yang oleh Allah punya kedaulatan mengerjakan misinya melalui negara. Jadi negara ada di muka bumi, di dalamnya Allah mengerjakan misinya. Dan kita mesti saling mengingatkan, ya, bahwa negara itu mengerjakan misi Allah. Jadi kalau negara satu waktu kita temukan tidak sedang mengerjakan misi Allah, maka gereja wajib mengingatkan. Ya, sebab kita semua mengerjakan misi Allah untuk mendatangkan kedamaian, untuk mendatangkan kesejahteraan, untuk mendatangkan keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini. Jadi di antara begitu banyak perbedaan, entah itu dalam hal ini perbedaan denominasi, tapi Abraham adalah bapa leluhur kita semua. Kita dipersatukan dengan pengakuan iman yang sama, begitu, bahwa kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa ada kekhasan-kekhasan di sana sini, ya kita terima itu sebagai realitas dari kebersamaan yang memang beragam itu. Tapi jangan sampai itu membuat kita lupa apa yang menjadi tugas kesaksian kita sebagai orang percaya. Saking enaknya kita dengan perdebatan teologi sana sini, sampai kita lupa apa yang menjadi tugas kesaksian kita di tengah-tengah bangsa, terlebih lagi tengah-tengah dunia. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa ada tipe-tipe spiritual yang membuat kita berbeda. Ya. Ada orang yang merasa dekat dengan Tuhan kalau beribadah dengan cara yang kusuk, tenang. Tapi ada orang yang merasa dekat dengan Tuhan apabila beribadah dengan gegap gempita, dengan sorak-sorai. Ada orang yang merasa dekat dengan Tuhan kalau ia menemukan ada keajaiban-keajaiban. Ada mujizat-mujizat. Nah, ilmu pengetahuan membuktikan bahwa ternyata jalan spiritual orang itu berbeda-beda.
Ada yang merasa dekat dengan Tuhan bukan dengan ritus, tetapi dengan menolong orang lain. Aktivitas sosial. Dengan aktivitas advokasi terhadap mereka yang papa, yang hina, yang lemah, tidak berdaya. Nah, kalau ilmu pengetahuan membuktikan bahwa sebenarnya di dalam jati diri manusia itu kita memang unik ya, punya jalan spiritual masing-masing. Nah, jadi kalau lalu kemudian kita mempelajari gereja, kita mengerti kenapa ada merasa orang bertumbuh di gereja yang gegap gempita, ada yang merasa bertumbuh di gereja yang tenang, ada bertumbuh di gereja seperti GKI, ya. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Kita temukan titik temu kita, tetapi juga kita mesti menghargai bahwa kita punya cara yang berbeda, merasa nyaman dengan cara yang memang berkembang di antara kita. Kita tidak perlu menyeragamkan semua gereja, tetapi kita menemukan titik temu di antara kepelbagian yang ada di antara kita. Dan jangan saling menjelekan, jangan saling merendahkan. Biarlah kita bertumbuh bersama-sama untuk mewujudkan shalom di muka bumi ini. Bertumbuh bersama untuk mewujudkan shalom Allah di muka bumi ini. Pak Pendeta Suta Prawira, terima kasih Pak. Kesediaan episode kali ini mengulik Roma pasal 4 ayat 1-25 ya. Demikian kaya ini dijelaskan dari awal latar belakang, lalu kemudian kenapanya orang Kristen itu menjadi makin banyak dari berbagai macam latar belakang yang kita syukuri, tapi pada saat yang sama wajar saja ada pergesekan-gesekan sosial, budaya, tetapi bagaimana itu sama-sama diatasi, diantisipasi dengan pendasaran teologis yang mengingatkan kita bahwa kita dipersatukan dalam iman percaya yang sama, dan jangan sampai kita lupa bahwa kita punya tugas kesaksian menghadirkan damai sejahtera Allah di muka bumi ini. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Saudara-saudara bisa sebarkan saudara-saudara kita interdenominasi bahkan ya, sehingga semua bisa sama-sama diingatkan ini akan tugas panggilan kita pun di tengah-tengah kepelbagaian ragam teologi kita. Baik, Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa penutup. Mari Pak Pendeta Suta. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Allah yang menganugerahkan keberagaman dalam kehidupan kami, biarlah kami belajar memandang keindahan, keberagaman, hidup beriman kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mohon pimpinan penyertaan-Mu bahwa di tengah keberagaman yang adalah anugerah Tuhan, kami boleh menemukan titik temu di antara kami semua, sehingga kami boleh bekerja sama bahu-membahu untuk mewujudkan tubuh Kristus yang menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui itu semua karya keselamatan yang Engkau nyatakan boleh terus terpelihara di muka bumi, sehingga kami boleh mendiami bumi yang berkelanjutan, bumi yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, biarlah apa yang kami perbincangkan pada saat ini boleh menjadi bekal bagi kami untuk saling menghargai satu dengan yang lain, bergandengan antar denominasi, bergandengan dengan umat beragama yang lain, bergandengan dengan pemerintah untuk mewujudkan misi Allah di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Amin.